Sahabat-sahabat Dinarji, saya Daniel Wibowo, kembali bersama dengan Anda dalam Power Tips. Rangkaian panjangnya tentang sales, ya kan? Inovasi dalam sales itu ternyata sangat mungkin dilakukan ya dengan melihat banyak hal. Salah satunya adalah tentang perkembangan zaman seperti apa sih, apalagi dengan kondisi di beberapa tahun terakhir yang sangat berubah. Apakah memang masih dibutuhkan inovasi atau justru inovasi sangat dibutuhkan agar perusahaan Anda bisa tetap bertahan termasuk dari sisi penjualannya. Mari kita bahas bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Vera Maringka. Hai, Bu Vera. Halo, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Semoga sehat semuanya, siap untuk jualan, dan penjualannya juga sehat nih, Bu. Ya, melihat Yes. kondisi, apalagi beberapa tahun kan sangat, jempalik, jungkir, sangat berubah begitu. Inovasinya seharusnya disikapi dengan seperti apa sih, Bu? Oke, kita masih bicara mengenai innovation di sales area ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang terjadi saat ini tuh kita bisa melihat beberapa peluang. Ya salah satu contoh kita kan lihat di saat ini orang tuh membatasi diri untuk ketemu face to Betul, face. betul. Jadi kita aja sekarang meeting kan lebih banyak lewat Zoom gitu ya. Itu yang lebih banyak ketimbang face to face. Nah, ini something yang kita bisa lihat. Nah, kalau gini terus nih, kan kalau kita sales call biasanya kan kita face to face, kita ketemu sama pelanggan ya. Nah, kalau lagi situasi seperti ini, pelanggan kita nggak mau ketemu sama kita, lah terus gimana? Kan kita nggak bisa berhenti doing sales call, ya. Terus jualannya gimana? Nah, ini something yang kita mesti pikirin ya. What can we do ya dalam situasi seperti ini? Di Dinarji kita sudah punya modul yang namanya remote sales call. Ya, jadi kita mengajar bagaimana kita melakukan sales call secara remote. Jadi pakai Zoom atau pakai media kamera seperti ini. Atau mungkin bahkan kalau nggak mau ketemu pakai kamera gimana, gitu ya. Nah, how we handle this kind of things gitu. Termasuk misalnya persiapan apa yang harus kita lakukan antara online dan offline. Ya, itu semua ada di situ. Jadi inovasinya adalah di bidang di area di mana kita melakukan sales call secara remote. Oke. Ya, nah, itu menyikapi situasi saat ini. Lalu kita juga bisa lihat nih tren saat ini ya, sudah lama sebetulnya. Sosial media itu kan, wah udah dari dulu tuh heboh gitu ya. Semua orang ada di sosial media. Mungkin nggak semua orang lah, most of people ya ada di sosial media. Nah, kita juga bisa menggunakan sosial media ini untuk build relationship dengan customer kita. Oke. Ya kan, kalau sebelumnya kita kan sering build relationship dengan customer tuh harus ketemu, ya sering ketemu, sering ngobrol. Kalau sales call tuh harus sering dikunjungin gitu, ya. Iya. Nah, saat ini dengan adanya sosial media, kita bisa build relationship dengan sosial media. Misalnya nih, customer kita nih posting, dia atau sepedaan misalnya. Nah, kita bisa komen di bawahnya, ya kan? Komen sesuatu, create conversation. Ya. Lalu kita juga bisa pada saat kita mau japri dia, misalnya kita mau bikin janji atau apa, atau cuma sekedar mau say hi gitu. Kita bisa pakai itu, Pak, saya kemarin lihat Anda di Facebook, habis sepedaan ya, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi bahan pembicaraan, ya. Opening lah gitu. Nah, ini kita bisa pakai Social media. how we can build atau maintain relationship melalui social media. Ya. Lalu kita juga bisa lihat mengenai sales teknik kita. Ya. Selama ini ya, mostly kalau mau jujur, ya, sales itu kalau jualan itu lebih dari sisi diri sendiri. Saya punya target, saya harus achieve target saya. Betul, ya. betul. Maka saya mesti ketemu si A, si B, si C, saya mesti ketemu, saya harus menjual, saya harus membuat dia membeli produk saya, kan gitu. Yes. Nah, kita tahu mungkin udah 10 tahun dah ya, itu kita tahu bahwa sekarang ini kita sudah lagi bukan product driven, tapi customer driven. Ya, customer tuh udah punya banyak sekali pilihan. Jadi mereka yang menentukan mau beli yang mana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa shifting ini sudah terjadi lama sebetulnya. Kalau di sisi marketing, itu tuh sudah di-adopt lama. Jadi marketing itu sudah membuat program-program marketing itu sudah customer driven. Ya. Saya memperhatikan di area sales itu agak ketinggalan. Belum customer driven. Ya, masih
si sales rep-nya yang di-push, yang nge-push juga untuk menjual gitu ya. Nah, ini juga something yang mungkin kita mesti lihat nih. Can we change that? Can we make some innovation di situ? Ya, jadi si sales rep, saya sebagai sales rep, ya, can I change my mindset bahwa saya bisa melakukan sales teknik dengan cara customer centric, ya, jadi customer centric sales teknik misalnya, gitu ya. Nah, di mana saya mendahulukan customer saya. Jadi dari sisi dia, bagaimana kalau dulu saya mikirnya bagaimana saya membuat dia beli gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin pikiran saya bagaimana saya membuat dia lebih empower ya. Jadi empowering our customer supaya di mata bosnya dia performanya lebih baik. Misalnya ya. Lalu apa sih yang dia butuhkan? Ya, jangan kita create something supaya seolah-olah dia butuh supaya dia beli gitu ya. Tapi kita benar-benar genuinely lihat dia butuhnya sebetulnya apa. Ya. Lalu problemnya dia tuh apa sebenarnya. Ya. Dan timeline-nya dia bagaimana. Jadi kalau misalnya kita kan kalau jual kan harus target tuh bulanan ya. Jadi bulan ini harus ya. Sementara customer-nya tuh timeline-nya nggak bulan ini. Nah, ini kita jangan memaksakan. Jadi ini sales teknik yang berbeda, yang dari sisi yang angle yang berbeda. Ya, ini something yang kita bisa inovatif juga di situ. Gitu. Apalagi ya? Lalu, oh ya, kita tahu di company itu kan ada sales, ada marketing. Ada tim sales, ada tim marketing. Ya. Nah, they are supposed to work together gitu. Ya. Nah, sales ini biasanya tuh doing sales, jadi mereka jualan ke pasar, ke lapangan. Sementara marketing ini yang bikin misalnya communication, bikin event, gitu ya. Nah, seringkali mereka ini nggak kolaborasi dengan baik. Ya, sehingga waktu marketing ini sering nggak menemukan kayak gitu, ya kan? Jadi marketingnya tuh create program yang sebetulnya bisa dieksekut oleh si sales, ya. Tapi salesnya nggak mengeksekut. Kenapa? Karena marketingnya bikin programnya tuh yang nggak bisa dikerjakan atau dieksekusi oleh sales. Marketing ini, salesnya bilang gini, aku nggak bisa ngeliat itu. Kamu tuh nggak ngerti di lapangan tuh nggak gitu situasinya. Ya, ini tidak terjadi kolaborasi yang baik. Jadi si marketing ini harus tahu lapangannya si salesnya seperti apa. Sementara si sales ini juga harus mengerti program itu sebenarnya tujuannya untuk apa. Sehingga kalau kolaborasinya ini lebih baik, ya, maka program yang dikeluarkan itu bisa saling mendukung. Ya, eksekusinya akan jauh lebih baik. Nah, ini juga something yang mungkin dengan berkolaborasi antara tim sales dan tim marketing, ini bisa keluar inovasi baru. Nah, lalu apa lagi ya? Oh ya, ini kita juga tahu ya bahwa sekarang ini kan orang sudah mulai meninggalkan advertising. Ya, jadi kalau generasi sekarang itu mereka nggak terlalu percaya dengan advertising. Betul. Mereka lebih percaya dengan rekomendasi. Yes. Ya, rekomendasi teman, rekomendasi mungkin saudara gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa seringkali tuh kita bisa lihat di WA group misalnya ada yang bilang, aku tuh nemu produk ini loh, oke banget loh ternyata, gitu ya. Atau misalnya posting di Facebook, pakai sesuatu atau apa. Orang tuh melakukan hal itu. Nah, itu yang dibeli oleh yang lain. Jadi mereka lihat, oh kamu udah pakai, oh bagus ya. Kamu experience kamu gimana pakai itu. Jadi itu rekomendasi dari situ. Yang kalau di marketing itu kita sebutnya word of mouth. Ya, WOM, word of mouth. Nah, karena ini memang trennya begitu, ya, kita bisa melihat apa inovasi yang bisa kita lakukan nih dari sisi itu. Ya kan? Bagaimana kita bisa memanfaatkan loyalitas dari customer kita ini untuk mendapatkan customer baru, pakai networknya mereka, ya kan? Kalau misalnya nih, saya pakai produk sesuatu, saya happy banget, lalu saya misalnya posting di WA group atau di mana. Lalu itu kan saya memakai network saya. Network saya ini kan mungkin akan beli juga atau nanya sama saya. Ya. Nah, artinya kita memanfaatkan customer kita yang sudah loyal untuk menjaring customer-customer baru di networknya mereka. Ya.
Nah, jadi contohnya mungkin kalau yang contoh yang udah ada sekarang itu member get member. Oh iya benar. Ya, Iya. itu contoh yang kurang lebih sekarang sudah ada. Nah itu Heeh. mungkin kita bisa bikin inovasi something ya di situ. Tuh. Oke. Yang terakhir itu yang saya kepikiran adalah komunitas sih. Hmm. Komunitas saat ini kan booming ya, banyak Ya, sekali komunitas yang bermunculan betul, ya. betul, betul. Sosial media ini membantu meningkatkan awareness mengenai Hmm. komunitas. Nah, komunitas ini sudah banyak banget. Nah, bagaimana nih kita mengambil peluang ini? Bisa kita jadikan peluang. Ya. Inovasi apa yang bisa kita lakukan di sales proses dengan memanfaatkan komunitas-komunitas yang banyak ini? Bagaimana kita bisa masuk atau kita memilih komunitas mana yang cocok untuk produk kita? Ya. Lalu bagaimana kita menggunakan ini, masukin komunitas ke dalam selling prosesnya kita? Atau Oke. mungkin dengan tadi kolaborasi dengan marketing. Untuk menjaring komunitas ya. Yes, menjaring komunitas, betul. Kurang lebih seperti Oke. itulah Ya, contoh-contoh yang atau misalnya ide-ide ya ya. mengenai berinovasi. Oke, ya. Jadi inovasi tetap harus memperhatikan perkembangan zaman. Apa sajakah yang menarik di sekitar Anda kondisi saat ini untuk bisa mendapatkan inovasi terbaru untuk meningkatkan penjualan Anda dan tadi juga meningkatkan kepuasan dari konsumen Anda, gitu ya. Mari kita recap, Bu Vera. Recap. Yes. Oke. Yang pertama mirip masih ngomong design thinking, carilah peluang. Yes. Ya, lihat di sekitar Anda apa sih yang terjadi, peluang apa yang ada di sana yang bisa Anda tangkap. Ya. Searching juga bisa. Ya, searching itu termasuk cari juga orang lain tuh udah ngapain aja sih, ide apa yang ada di market gitu ya, yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua tadi customer centric. Ya, customer centric itu lihat dari sisi customer, jangan melulu dari sisi kita. Ya, udah jadul tuh kalau dari sisi kita. Customer centric itu sekarang yang menjadi lebih disukai itu customer centric. Ya. Dan yang ketiga itu Anda bisa memaksimalkan networknya customer Anda. Yes. Ya, word of mouth tadi itu. Oke. Ya, itu yang sudah kita bahas di Power Tips kali ini tentang inovasi dalam sales. Ya, untuk pembahasan selanjutnya silahkan ikuti di Power Tips minggu depan. Bu Vera, terima kasih. Terima kasih, semoga berguna ya. Sahabat Dinergi, terima kasih. Silahkan like dan juga subscribe. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Bye-bye.